Salam, jemaat gereja Betel Pembaruan Taman Fidos dimanapun Anda berada. Percaya Tuhan sangat mengasihi, Tuhan sangat memperdulikan kita semuanya. Salam, saya perkenalkan saya Obed Edom Wagiman. Bersyukur saya dikasih karunia, dipercaya untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat Tuhan Yesus. Terima kasih buat gembala kita, Pak Andi Lukman. Kami percaya semua oleh karena kasih karunia Tuhan, kita boleh ada sebagaimana saat kami ada. Mari sebelum kita menyampaikan firman Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di surga, oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami ada sebagaimana saat kami ada. Terima kasih, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kalau kami boleh memperingati Paskah yang Tuhan Engkau sudah lakukan di kayu salib buat setiap dosa-dosa kami. Dan kami percaya melalui pengorbanan-Mu di kayu salib, itu mendatangkan berkat kemuliaan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih, sebentar kami boleh menyampaikan isi hati-Mu, pesan-Mu Tuhan. Di dalam nama tulis urapi setiap kami, anugerahkan kata-kata yang sederhana dapat dimengerti sehingga mudah dilakukan. Dan kami percaya firman-Mu tidak akan kami dengan sia-sia, tetapi firman akan jadi untuk kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih, urapi kami hamba-Mu semuanya Tuhan. Dan terus urapi kami hamba-Mu, sebab kami sungguh sangat menyadari bahwa tanpa pengurapan dari Tuhan, kami nggak bisa berbuat apa-apa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, kami menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku semuanya dikasihi Tuhan dimanapun saat ini berada. Saat menyampaikan kebenaran firman Tuhan, betulan kita sudah merayakan Paskah. Paskah yaitu memperingati kematian Tuhan Yesus. Dan di mana kita percaya, saat kita percaya kepada Yesus, Yesus sudah mengatur, memberikan pertukaran yang luar biasa. Kita yang punya dosa dibuat tidak berdosa. Yang tadinya kita kena kutuk menjadi diberkati Tuhan. Saya akan sampaikan firman Tuhan yang akan kasih judul mengalami kuasa salib. Kita buka sebentar di dalam 1 Korintus 1 ayat 18, saya bacakan bersama-sama. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Seulang, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bersyukur kita sudah diselamatkan dengan kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sehingga salib adalah kekuatan bagi kita. Amin. Salib adalah kekuatan bagi kita. Mungkin bagi orang yang nggak diselamatkan satu kebodohan. Karena bicara tentang salib, bicara tentang kutuk. Bicara tentang salib, bicara tentang pengorbanan. Mana ada orang mau berkorban nyawanya buat manusia selain yang kita tahu yang bisa dilakukan oleh Tuhan dan Tuhan Yesus. Buat kita semuanya. Ada kekuatan Allah. Ada pertukaran di kayu salib. Yang tadinya kita harusnya binasa, kita memperoleh hidup yang kekal. Yang tadinya terkutuk, kita jadi diberkati. Amin. Nah, kalau kita baca di dalam Galatia 3 ayat 13, Galatia 3:13, saya bacakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib.
Harusnya kita yang digantung di kayu salib, kita yang terkutuk, tetapi Tuhan gantikan dengan jalan Dia menjadi kutuk. Nah, kutuk hukum Taurat itu apa? Nah, kutuk hukum Taurat ada 3. 1, kutuk kematian. 2, sakit penyakit. 3, kemiskinan. Ya, kematian. Harusnya kita mati oleh dosa kita. Harusnya kita binasa oleh dosa kita. Tetapi oleh karena Tuhan mengasihi kita dan kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, sehingga kematian kita Tuhan gantikan dengan kehidupan. Bapak Ibu Saudaraku semuanya dikasihi Tuhan. Mungkin kita tidak mati sekarang secara jasmani. Mungkin sekarang kita mati imannya. Mati pengharapanmu. Mati cita-citamu. Mati hubungan dengan Tuhan. Sehingga engkau mati juga hubungan dengan keluarga. Mati ekonomimu. Sehingga tidak ada kehidupan. Tidak ada gairah. Ingat, kalau kita mati hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama pun juga mati. Ada banyak keluarga yang seolah-olah kelihatannya mesra, kelihatannya damai sejahtera, tetapi tidak ada hubungan, tidak ada komunikasi. Itu mati. Mati bisnisnya, mati harapannya. Sehingga orang itu gampang putus asa, gampang menyerah. Kenapa? Karena ada kematian. Nah, itu semua Tuhan gantikan di kayu salib sehingga kita menjadi hidup. Hidup kita hidup. Artinya, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, hubungan dengan keluarga, kita hidup. Kesehatan kita akan hidup. Masa depan kita akan hidup. Amin. Keluarga akan hidup. Ekonomi akan hidup. Itu semua sudah dianugerahkan Tuhan Yesus kepada kita karena kita percaya kepada Yesus. Amin. Yang kedua, sakit penyakit. Sakit apapun juga yang mungkin kita derita, ada yang derita, Tuhan sudah gantikan di kayu salib. Seringkali saya pernah mendengar begini, aduh, satu lagi diuji Tuhan, diizinkan sakit penyakit. No. Tuhan Yesus tidak pernah menguji sakit penyakit. Tidak pernah. Tuhan Yesus tidak pernah mengizinkan ada sakit penyakit. Kenapa? Karena Yesusnya sudah menanggung di kayu salib penyakit kita. Jadi sudah selesai. Apalagi? Amin. Nah, kalaupun mungkin sekarang ini keadaan kita sebagian bukan ada yang sakit, percayalah, itu bukan seizin Tuhan. Itu bukan seizin Tuhan. Mungkin masih ada dosa yang belum kita akui di hadapan Tuhan. Ada dosa yang mungkin belum selesai di hadapan Tuhan. Yang menurut kita benar padahal itu salah. Ada kesombongan mungkin. Ada iri hati mungkin. Dan yang banyak terjadi adalah orang masih menyimpan sakit hati. Orang masih menyimpan kepahitan. Orang masih menyimpan kekecewaan. Yang bertahun-tahun itu dia pegang. Dia ingat. Itu yang membuat ada sakit penyakit. Kita buka sebentar. Di dalam 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5. Oke, ayat yang ke-23. Iya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam diri manusia itu ada 3 bagian. Ada roh,
jiwa, dan tubuh. Setiap manusia Tuhan kasih roh. Makanya orang yang belum percaya Tuhan pun juga ada ada roh manusia yang Tuhan taruh. Sehingga orang nggak percaya Tuhan juga kalau dia mau melakukan perbuatan jahat, dia akan berpikir lakukan tidak. Tetapi karena rohnya nggak kuat, dia lakukan. Nah, orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Roh Kudus masuk dalam hidup dia, dan Roh Kudus manunggal dengan roh manusia, sehingga kita bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Amin. Nah, roh ini mesti dikasih makan. Amin. Roh ini mesti dikasih makan. Ya, kita tahu bahwa kita udah ada Roh Kudus, mesti dikasih makan, mesti diajak komunikasi, mesti diajak sharing. Ya, amin. Sebab begini, kalau roh nggak dikasih makan, rohnya padam. Ciri rohnya orang padam, udah jarang baca firman, jarang menyembah, ibadah pun juga malas-malasan, itu rohnya padam. Ayo kita kasih makan roh. Itu dengan apa? Merenungkan, membaca firman Tuhan. Dengan apa lagi? Worship, memuji, menyembah Tuhan. Dengan apa lagi? Beribadah. Dengan apa lagi? Berdoa. Saya percaya, kalau itu kita lakukan, roh kita menjadi kuat. Nah, kalau rohnya nggak kuat, rohnya mati, jiwa juga akan sakit. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Kalau rohnya mati, jiwanya mati. Sehingga kenapa ada banyak orang gampang kecewa, gampang tersinggung, menyimpan kepahitan. Kenapa? Karena rohnya sakit, sehingga jiwanya sakit. Berpikir negatif, bahkan putus asa. Kenapa? Jiwanya sakit. Gampang tersinggung. Ya, kesana tersinggung, kesini tersinggung. Bahkan di gereja pun juga ada pendeta khotbah, tersinggung pula dia di sana. Tapi saya percaya, kalau rohnya sehat, jiwanya pun sehat. Tetapi kalau rohnya sakit, jiwanya sakit, sehingga tubuhnya pun juga bisa sakit. Kenapa ada banyak orang ada sakit begitu lama? Kanker kah misalnya? Bagi wanita ibu maaf, mungkin kanker payudara. Bagi pria ada prostat segala macam. Itu kenapa? Karena rohnya sakit, tidak diobati. Sehingga jiwanya sakit, tidak diobati. Sehingga tubuhnya pun juga sakit. Percaya, itu semua sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Bagian kita percaya. Amin. Nah, ini kisah ini luar biasa. Paulus berkata kepada jemaat Tesalonika. Saya baca ulang. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kenapa di dalam Tesalonika itu Paulus berkata semoga? Padahal di dalam kepercayaan kita orang Kristen tidak ada kata semoga, ya ada pasti. Amin. Tapi kenapa ada kata semoga? Karena waktu itu ada banyak orang ikut Tuhan. Banyak orang bertobat. Tetapi perjalanan hidup kerohanian dia ada banyak masalah, persoalan, pergumulan, himpitan, aniaya. Nah, rohnya nggak sehat, sehingga banyak orang berbalik lagi ke kepercayaan yang lain. Bukankah hari-hari ini juga terjadi seperti itu? Tidak sedikit di luar sana ada banyak orang karena jodoh jual iman, karena karir jual iman. Itu kenapa? Karena rohnya sakit. Itu sebabnya Paulus bilang,
Semoga aja engkau terus sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Engkau tetap selamat. Engkau tetap mempertahankan iman. Dengar baik. Ada kuasa di dalam salib. Saat kita percaya benar. Sungguh-sungguh percaya. Ya. Dan bukan hanya berhenti sampai dipercaya. Kita percaya kepada Yesus dan mempercayakan hidup kita kepada Yesus. Ada banyak orang hanya percaya kepada Yesus, tok. Dia gak lakukan apa-apa. Dia gak terjadi apa-apa. Tapi kalau kita percaya kepada Yesus dan mempercayakan hidup kita kepada Yesus, saya percaya orang itu akan kuat. Amin. Amin. Nah, itu sebabnya kutuk sakit penyakit, sekali lagi, Tuhan sudah selesaikan di kayu salib. Didengar baik, jemaat GPP dimanapun Anda berada, teman Fidos. Saat kau mengalami sakit penyakit, dengar baik, engkau sudah sembuh. Engkau sudah sembuh. Sejak kapan? Sejak Yesus mati di kayu salib. Dan Tuhan berkata pada itu, sudah selesai. Artinya sakit penyakitmu sudah selesai. Permasalahanmu sudah selesai. Pergumulanmu sudah selesai. Amin. Kekhawatiranmu sudah selesai. Tidak ada yang kita takutkan lagi. Amin. Tidak ada ketakutan lagi. Kita akan hidup bersama dengan Tuhan. Sebab hari-hari ini banyak orang mati, tetapi lagi hidup. Sekali lagi saya ulang. Ada banyak kayaknya happy, tetapi imannya mati. Imannya nggak bertumbuh. Ya, saya berharap jemaat GBP jemaat yang setia. Jemaat yang taat. Jemaat yang antusias. Jemaat yang berapi-api untuk mengabarkan kabar baik. Amin. Seperti visi gereja ini adalah jadi garam dan terang. Percaya kalau rohnya kita kuat, jasmaninya kita kuat, jiwanya kita kuat, kita akan banyak memenangkan jiwa-jiwa di luar sana. Amin. Yang ketiga adalah apa? Kemiskinan. Ya, kemiskinan. Artinya bicara tentang kemiskinan bukan soal miskin masalah materi atau apa. Oh tidak. Ada banyak orang yang miskin seperti ini. Untuk mengampuni aja ini susah. Itu miskin ya. Ya. Orang miskin itu susah memberi. Ketergantungan kepada orang lain. Orang miskin. Tapi kita yang miskin, Tuhan jadikan kita kaya. Dan saya percaya, kalau kita kaya dalam hal rohani, jasmani pun juga tanpa kita pikirkan. Kita bayangkan, itu ngalir. Dan itu ada dalam kehidupan kita. Makanya saya percaya kalau kita memahami tentang salib Yesus, memahami tentang kuasa salib, percaya kepada Tuhan dan mempercayai kepada Tuhan, nggak ada orang kita berkekurangan, pasti berkelimpahan. Amin. Amin, diberkati Tuhan. Ayo kita sama-sama renungkan firman Tuhan ini. Renungkan baik firman Tuhan ini. Ya, sekali lagi, mungkin kau nggak mati jasmanimu, tapi engkau mati rohanimu. Ya, engkau mati hubungan dengan Tuhan. Engkau mati hubungan dengan keluarga. Ya, sehingga selalu ada konflik dalam keluarga. Ya, percayalah. Percayalah. Dengan salib Yesus, itu selesai. Dan hidup bersama dengan Tuhan, Tuhan anugerahkan itu lebih lagi. Oke, sakit penyakit. Apapun sakit penyakitmu, Tuhan sudah selesaikan di kayu salib. Mungkin saat ini yang sakit. Mungkin ada yang sakit. Kebenarannya, keadaanmu sekarang mungkin sakit. Tetapi kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa engkau sudah sembuh. Sebab oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus yang tergantung di salib, engkau sudah sembuh. Amin. Dan kemiskinanmu,
kekuranganmu serba kurang. Percayalah, Tuhan akan limpahkan. Bukanlah Tuhan mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Cari kebenaran Tuhan, cari Tuhan, kamu akan hidup. Jangan cari yang lain. Cari Tuhan. Pak, cari Tuhan itu bagaimana, Pak? Apa Tuhan hilang? Oh enggak. Yang sering hilang itu kita. Betul? Tuhan enggak pernah hilang. Cari Tuhan itu artinya buka hatimu. Izinkan Tuhan menemukan hati kita. Amin. Buka hatimu. Izinkan Tuhan masuk dalam diri kita. Itu cari Tuhan. Sehingga kita ketemu Tuhan. Dan esensi di dalam pelayanan, esensi dalam ibadah adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sebab saya percaya, kalau kita baca di Alkitab, siapa-siapa saja yang berjumpa pribadi dengan Tuhan, ada perubahan di sana. Karakter diubahkan, sakit penyakit disembuhkan, masalah Tuhan buka jalan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk Tuhan akan lakukan bagi kita, asal kita percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Biarlah kebenaran Tuhan ini yang sederhana bisa memberkati semuanya. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu semua dimanapun berada. Mari kita angkat tangan. Angkat tangan. Bapak, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kebenaran firman Tuhan bahwa ada kuasa atas salib buat diri kami semuanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya ada jemaat Tuhan yang hubungannya dengan engkau mati, hubungan dengan keluarga mati, suami istri sudah tidak ada hubungan, sudah dingin, sama anak mantu juga tidak ada hubungan, selalu ada konflik. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini jamah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, sekiranya Tuhan ada yang sakit, mari Bapak Ibu saudaraku semuanya dimanapun Anda berada, tumpangkan tanganmu yang kiri atas bagian yang sakit dan angkat tanganmu ke surga. Aku berdoa, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku mengangkat tangan bagimu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit, penyakit, apapun juga itu, Tuhan sudah selesaikan di kayu salib. Dan aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, aku lepaskan kuasa kesembuhan oleh darah Yesus. Sakit penyakit sembuh. Dan aku cabut akar sakit penyakit dari semua umatmu, jemaatmu Tuhan, dalam nama Yesus. Dan aku berdoa, tidak ada lagi jemaat GBB Teman Fidus yang miskin. Semua diberkati Tuhan, semua dilimpahkan untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapa, buat pengorbananmu di kayu salib, buat kesembuhanmu, buat pemulihanmu, buat berkat-berkatmu. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, kami menyembahmu. Yang sudah disembuhkan, sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.